Kita sering banget kan dengar soal nilai-nilai luhur bangsa, tapi pernah nggak sih kepikiran gimana cara terbaik mewariskan nilai-nilai itu? Bukan cuma dihafal, tapi benar-benar jadi bagian dari diri generasi penerus kita. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas visi baru untuk pendidikan Pancasila. Pancasila. Tentu, kita semua kenal banget sama lambang ini, dasar negara kita. Tapi pertanyaan yang lebih dalam adalah, cara kita mengajarkannya selama ini udah benar-benar ngena belum? Gimana kita bisa pastiin kalau nilai-nilainya itu bukan sekedar hafalan mati, tapi jadi sesuatu yang hidup di dalam diri anak-anak muda kita? Nah, ternyata ada sebuah perubahan besar loh yang lagi disiapkan. Jadi, mulai tahun 2025 nanti, cara kita belajar dan mengajar pendidikan Pancasila itu bakal beda banget. Terus, apa sih yang bikin ini jadi beda? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya. Kenapa sih kurikulum ini perlu diubah? Emangnya ada apa dengan metode yang lama dan masalah apa yang mau diselesaikan sama visi baru ini? Dan ini dia jawabannya. Intinya, ada pergeseran cara berpikir yang fundamental. Kita mau bergerak lebih jauh dari era di mana Pancasila itu cuma materi hafalan. Tujuannya sekarang jauh lebih dalam, yaitu untuk menciptakan warga negara yang gak cuma tahu Pancasila, tapi juga paham, meresapi, dan yang terpenting, menjalankan nilai-nilainya di kehidupan sehari-hari. Terus, apa aja sih fondasi yang jadi penopang kurikulum baru ini? Jadi, ada 4 pilar utama nih yang jadi kerangkanya. Coba kita lihat satu persatu ya. Oke, jadi kerangka kurikulumnya ini berdiri di atas 4 pilar yang kokoh banget. Yang pertama, tentu saja adalah Pancasila sebagai jiwanya bangsa. Lalu ada UUD 1945 sebagai aturan main kita dalam bernegara. Ketiga, ada semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan semua perbedaan kita. Dan yang terakhir, komitmen pada NKRI sebagai rumah kita bersama. Nah sekarang, ayo kita bedah tiap pilarnya lebih dalam. Di pilar pertama, soal Pancasila, pembelajarannya udah bukan sekedar teks doang. Para siswa diajak buat ngerti sejarahnya, makna di balik tiap simbolnya, dan yang paling penting gimana cara menerapkan nilai-nilai kelima sila itu dalam tindakan nyata mereka setiap hari. Lanjut ke pilar kedua, UUD 1945. Ini juga bukan lagi soal pasal-pasal yang kaku dan bikin pusing. Konsep-konsep seperti hak dan kewajiban itu dibuat jadi relevan dengan kehidupan siswa. Mereka jadi belajar kalau aturan itu ya dimulai dari lingkungan paling kecil, yaitu keluarga, sampai ke tanggung jawab mereka yang lebih besar sebagai warga negara. Nah, pilar ketiga ini tentang Bhinneka Tunggal Ika. Wah, ini penting banget sih. Para siswa diajak buat kenal sama identitas diri mereka sendiri dulu. Baru dari situ mereka belajar buat menghargai dan menghormati teman-teman mereka yang punya latar belakang suku, agama, dan budaya yang beragam. Dan pilar yang terakhir, NKRI. Di sini fokusnya itu untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tiap dari kita itu adalah bagian dari sebuah bangsa yang besar. Dan betapa pentingnya kerjasama atau gotong royong untuk menjaga Indonesia tetap utuh. Oke, kita udah paham fondasinya apa aja. Tapi ini nih bagian yang paling seru. Gimana sih cara ngajarnya diubah biar nilai-nilai tadi itu nggak cuma nyangkut di kepala, tapi juga benar-benar masuk ke hati? Kuncinya ada di satu konsep yang namanya pembelajaran mendalam. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak belajar berenang. Kita kan nggak bisa cuma baca buku tentang cara berenang. Kita harus nyebur langsung ke air kan? Nah, pendekatan ini juga gitu. Materinya dibawa keluar dari buku teks dan masuk ke dalam pengalaman nyata para siswa. Nah, perbandingan ini ngejelasin bedanya dengan jelas banget. Coba deh lihat. Dari yang tadinya cuma menghafal fakta, sekarang fokusnya jadi menerapkan nilai. Dari yang tadinya guru jadi pusat segalanya, sekarang siswanya yang didorong buat aktif ikut serta dan mencahin masalah. Ini sebuah lompatan besar loh. Jadi, buang jauh-jauh deh bayangan kelas yang kaku dan bikin ngantuk. Yang kita bicarakan di sini adalah kelas yang hidup. Guru bisa pakai metode storytelling tentang pahlawan, pakai game yang interaktif, bikin proyek kreatif kayak poster atau video, sampai diskusi kelompok yang seru. Tujuannya cuma satu, bikin belajar Pancasila itu asyik dan relevan. Pembelajaran ini tentunya nggak diberikan dalam satu waktu, tapi dirancang untuk tumbuh bareng siswanya, dari mereka masuk SD sampai lulus SMA. Terus, kayak gimana perjalanannya? Jadi, kurikulum ini tuh kayak tangga gitu yang didaki siswa sepanjang masa sekolahnya. Di fase A, pas kelas 1 dan 2 SD, anak-anak dikenalin sama hal-hal dasar kayak bendera dan lambang negara. Naik ke fase C, pas kelas 5-6, mereka mulai diajak buat menerapkan nilai-nilai, contohnya lewat gotong royong. Nah, puncaknya di fase F, pas SMA, mereka ditantang buat pakai Pancasila sebagai kacamata untuk menganalisis isu-isu dunia yang rumit. Jadi, kelihatan banget kan alurnya? Dimulai dari hal-hal yang konkret dan gampang dikenali sama anak-anak, terus pelan-pelan berkembang ke arah pemikiran yang lebih abstrak, analitis, dan kritis.
Ini proses pembentukan karakter yang nggak instan, tapi berkelanjutan. Nah, setelah kita bahas semuanya, kita sampai ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya, tujuan akhir dari semua ini tuh apa sih? Apa gambaran besar di balik visi pendidikan yang baru ini? Saya rasa kutipan dari panduan resminya ini udah ngerangkum semuanya dengan pas banget. Tujuan akhirnya itu bukan sekedar nilai bagus di rapor, tapi untuk membentuk murid yang berakhlak mulia, yang mencintai sesama manusia, lingkungan, dan negaranya. Inilah inti dari cita-cita luhur bangsa kita, kan? Jadi, intinya gini, pendidikan Pancasila yang baru ini bukan cuma nambahin satu mata pelajaran lagi, tapi ini dilihat sebagai fondasi utama untuk membangun karakter dan jiwa bangsa Indonesia di masa depan. Pembahasan kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh kita bayangin, bakal kayak gimana wajah Indonesia di masa depan kalau generasi penerusnya adalah generasi yang nggak cuma hafal, tapi benar-benar menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah dan keputusan mereka. Nah, ini adalah sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk kita bawa pulang.